Audio Jungle. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di tengah wabah pandemi corona ini. Indonesia News kembali hadir bersama saya Rinda Nur Apriliani dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, yang terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan warga negara asing untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci sejak 1 November 2020. Ada 360 orang peserta ibadah umroh Indonesia yang memadati ruang tunggu Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Jemaah dituntut untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan sejak keberangkatan dari tanah air hingga tiba dan beribadah umroh selama di Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, jemaah wajib mengikuti karantina sebelum diizinkannya untuk beribadah. Kapasitas penginapan dibatasi agar tidak berkerumun dan selama di Arab Saudi, para jemaah dilarang untuk makan di luar. Makanan akan disediakan oleh penyelenggara perjalanan umroh dan dikirim ke kamar masing-masing para jemaah. Pemerintah memastikan akhir tahun ini akan mulai dilakukan vaksinasi terkait wabah COVID-19. Sebanyak 3 juta warga diharapkan akan menerima vaksin tahap awal tersebut. Namun pemberi vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Pemerintah kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartarto, menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap awal prioritas vaksinasi dilakukan terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini pemerintah tengah membuat roadmap vaksinasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin yang sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan imunisasi secara mandiri. Kita ke informasi yang lainnya. Polda Metro Jaya membongkar praktik industri kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetiknya di media sosial. Pemirsa, ini adalah ruangan produksi kosmetik ilegal di Bekasi. Tersangka memproduksi kosmetik ilegal di salah satu ruangan di kontrakan 2 lantai di Kampung Pondok Benda Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Produksi kosmetik ilegal ini dilakukan tersangka CS dan belasan karyawannya. Dari rumah ini pula pelaku mengedarkan kosmetik ilegal berbagai merek kepada pengecer atau reseller dan dijual di media sosial dengan harga 2.000 per saset. Menurut polisi, industri kosmetik ilegal rumahan pimpinan CS ini sudah berjalan selama 6 bulan hingga akhirnya terbongkar dalam penggerebekan Dit Narkoba Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Dari salah satu pengakuan karyawan tersangka, ada kosmetik yang diracik dari bahan tepung terigu, teh hijau, dan gelatin. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 12 tersangka serta menyita puluhan kardus dan baskom bahan baku kosmetik ilegal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi akan mendalami bahan apa saja yang digunakan pelaku serta efek kepada pemakai. Kombes Yusri menambahkan, polisi juga akan mendalami dari mana pelaku belajar meracik kosmetik dan mengejar pengecer ke konsumen. Operasional pembuatan ini dia lakukan sejak tahun 2018. Ya, jadi kurang lebih hampir 3 tahun lebih yang bersangkutan melakukan kegiatan pembuatan bahan berbahaya kosmetik yang tanpa izin resmi atau tanpa izin edar, khususnya dari Balai POM. Dan ini sudah beredar
hampir di seluruh Jawa. Ada 4 jenis yang dia buat di sini. Bahan kosmetik ini jenisnya adalah seperti masker, ya, yang dia buat sendiri. Ya, contoh seperti ini, mungkin kita lihat kan, ini contoh. 4 jenis. Yang pertama Yule Skin, ya, kemudian ada Akon, NHM, dan Yoraol. Ini 4 jenis yang dia buat sendiri, kemudian dia buat merek, kemudian diedarkan khusus di Jawa. Kami masih akan mendalami lagi. Kami masih mendalami. Ya, kami sedang mendalami tersangka sendiri, termasuk beberapa tersangka sebenarnya. Karena ini yang tersangka pemiliknya langsung, ada beberapa tersangka yang lain sementara masih kita lakukan pemeriksaan karena baru saja dilakukan penangkapan kemarin. Kami masih mendalami perannya masing-masing, termasuk dia belajar dari mana pembuatan bahan-bahan kimia seperti ini. Karena ini dampaknya ini bisa merusak. Ini juga sebagai himbauan dan juga pembelajaran kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu. Ya, karena yang menggunakan masker ini biasanya perempuan. Ya, ini masih kami dalami, nanti akan kami sampaikan lagi. Kami akan update nanti ke teman-teman semuanya, dari mana dia mempelajari seperti ini, terus bahan kimia ini seperti apa. Tim Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek industri rumahan pembuatan kosmetik ilegal di sebuah rumah kontrakan 2 lantai di Jalan Suwakarya, Kampung Pondok Benda, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Industri yang ditaksir beromset ratusan juta rupiah ini tidak memiliki izin Badan POM. Pemilik pabrik kosmetik ilegal ini menyatakan salah satu jenis kosmetik dibuat dengan bahan tepung, teh hijau, dan gelatin. Sama bubuk teh aja. Teh, selain Iya. itu apa? Udah itu aja nggak ada. Itu buat di wajah. Iya buat di wajah. Tapi udah uji klinis nggak Bu? Di lab atau apa kan Bu? Dulu sih pernah kita masukin lab Pak. Ininya sih 0% semua, maksudnya dari nggak ada pewarna, nggak ada, semuanya aman sih. Tapi kan belum ada izin ininya Bu, di BPOM-nya Bu. Belum, untuk yang ini belum. Bu, produksi berapa banyak sehari Bu? Sehari sih di apa ya? Kalau di kiloannya itu kan dia dikemas itu sehari paling 50 kilo. Salah satu karyawannya menyebutkan bahwa dirinya bekerja sejak rumah produksi ini beroperasi, sejak 6 bulan yang lalu. Tugasnya hanya meracik masker kecantikan yang berasal dari bahan-bahan organik. 6 bulan. Bosnya siapa namanya? Charles. Produksi apa aja sih? Masker doang. Masker aja. Masker kecantikan. Oh, buat muka gitu ya. Ada berapa banyak? Ada 5 jenis gitu ya. ya. Kalau sehari berapa bisa produksi? Sehari paling beberapa kiloan, kalau nggak 10 kilo itu kita nerima pesanan paling seminggu sekitaran 2000. Itu udah mentok banget. Berapa banyak? 2000 piece 2000 piece sehari. Seminggu ya? Oh. Pengeluaran keluar. Dijualnya kemana aja? Jual online Pak. Online? Nggak ke toko-toko di pasar apa gitu? Ada jual tokoan, kita jual online. Sementara itu, Kanit Narkoba Polda Metro Jaya yang memeriksa TKP pabrik kosmetik ilegal ini menjelaskan, kegiatan usaha seperti ini melanggar hukum karena tidak mengantongi izin Badan POM. Dikeringin sampai kering, disangrai. Nah, setelah kering itu dihancurin di blender, jadi tepung lagi. Setelah tepung dicampur, namanya masker jeruk. Oh, masker jeruk. Iya. Tapi untuk kesehatan buat wajah bahaya nggak Pak? Kalau masalah bahaya, karena ini belum ada izin edar dari BPOM, ya kita katakan sementara berbahaya. Iya. Karena belum ada standarisasinya dari BPOM. Diuji ya, Pak. Pabrik kosmetik ilegal ini memproduksi 5 jenis masker organik merek Econ Skin. Masker ini dijual secara online dengan harga per saset Rp2.000. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan karena memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Indonesia News kali ini. Saya Rinda Nur Apriliani sekaligus mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.